seluruh siswa dan siswi kelas 10. Kembali lagi bersama saya Ibu Anastasia Dinoska dalam mata pelajaran matematika wajib dengan materi pertidaksamaan irasional. Nah, dalam pertidaksamaan irasional ini yang pertama kita akan belajar tentang pengertian pertidaksamaan irasional, yang kedua bentuk umum pertidaksamaan irasional, yang ketiga sifat bilangan positif, yang keempat penyelesaian pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar. Nah, ada bentuk umum untuk pertidaksamaan irasional. Beberapa ini kita bisa lihat jika akar dari sebuah fungsi tandanya bisa kurang dari sama dengan, atau kurang dari saja, atau lebih dari sama dengan, dan lebih dari, dan ruas kanannya adalah sebuah konstanta. Atau ruas kiri dan ruas kanan sama-sama sebuah fungsi yang diakarkan. Atau yang bagian bentuk ketiga, ruas kiri adalah sebuah fungsi yang di dalam akar, dan ruas kanan adalah sebuah fungsi namun tidak di dalam akar. Lalu berikut kita akan lihat sifat bilangan positif untuk setiap X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, maka berlaku jika X itu kurang dari Y, maka X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Jika X kurang dari sama dengan Y, maka berlaku X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Kalau X lebih dari Y, maka berlaku X kuadrat lebih dari Y kuadrat, dan jika X lebih dari sama dengan Y, maka berlaku juga X kuadrat lebih dari sama dengan Y kuadrat. Sekarang kita akan masuk ke penyelesaian pertidaksamaan irasional. Nah, jika ruas kanan suatu bilangan 0 atau positif, maka langkah-langkah yang dilakukan pertama, menghilangkan tanda akar dengan menguadratkan kedua ruas. Yang kedua, menentukan penyelesaian akibat kedua ruas dikuadratkan. Yang ketiga, menentukan penyelesaian nilai-nilai yang memenuhi syarat bilangan di bawah tanda akar. Yang keempat, menentukan irisan ketiga penyelesaian di atas sebagai penyelesaian pertidaksamaan irasional. Nah, jika ruas kanan suatu bilangan negatif, maka langkah-langkahnya menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai ruas kanan kurang dari 0. Yang kedua, menentukan penyelesaian nilai-nilai yang memenuhi syarat bilangan di bawah tanda akar. Yang ketiga, menentukan irisan kedua penyelesaian di atas sebagai penyelesaian pertidaksamaan irasional. Jika ruas kanan berbentuk aljabar sehingga pasti bernilai positif atau negatif, maka langkah-langkah yang diambil, yang pertama, uraikan nilai ruas kanan menjadi dua kemungkinan, yaitu kurang dari 0 atau lebih dari sama dengan 0. Untuk ruas kanan lebih dari sama dengan 0, lakukanlah langkah-langkah pada poin 2A sehingga diperoleh penyelesaian 2A. Untuk ruas kanan kurang dari 0, lakukanlah langkah-langkah pada 2B sehingga diperoleh penyelesaian 2B. Yang keempat, menentukan gabungan penyelesaian 2A dan 2B di atas sebagai penyelesaian pertidaksamaan irasional. Sekarang, pertama contohnya seperti ini dulu. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar dari X 3X kurang 5 lebih dari sama dengan 4 adalah yang ruas kanan itu konstanta. Jadi pertama kita urus dulu syarat bilangan dalam akar. Nah, syarat bilangan dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Kita buat dulu pembuat nolnya. 3X kurang 5 sama dengan 0, 3X sama dengan 5, X sama dengan 5/3. Nah, kalau lebih dari ke arah kanan sebenarnya bisa juga tanpa titik uji.
Kita tinggal tulis saja arahnya, berarti arahnya ke kanan. Dan kalau titik uji pun diperoleh kalau ruas kiri negatif dan ruas kanan positif. Di sini saya ambil titik ujinya 0, 3 kali 0, 0 kurang 5 min 5, 3 kali 3, 9 kurang 5, 4. Untuk ruas kanan. Setelah itu kita masuk ke diagram nilai. Diagram nilai yang ruas kiri negatif, ruas kanan positif. Setelah itu, berdasarkan syarat bilangan dalam akar lebih dari 0, maka daerah penyelesaian nanti adalah daerah yang bernilai positif. Nah, sekarang kita masuk menuju jawaban. Kuadratkan kedua ruas. Bilangan akar 3x kurang 5 dikuadratkan, jadinya pangkat 1. Lalu 4 pangkat 2, 16. 3x lebih dari sama dengan, kumpulkan suku sejenis yang konstanta, maka kedua ruas saya tambahkan 5, jadinya 3x lebih dari sama dengan 16 tambah 5, 3x lebih dari sama dengan 21, x lebih dari sama dengan 21 bagi 3, x-nya adalah lebih dari sama dengan 7, maka garis bilangannya ke arah kanan dan diaksir seperti pada gambar. Nah, gabungkan kedua garis bilangan yang pertama. Yang pertama kan 5/3 berarti di sebelah kiri 7. Nah, yang terlihat pada garis bilangan, maka daerah yang terarsir 2 kali, maka itu adalah daerah penyelesaiannya, yaitu x lebih dari sama dengan 7. Penulisannya seperti ini. Ya, sampai jumpa di pembelajaran berikut pada latihan soal. Tuhan Yesus memberkati.